Oh, kalau awalnya nih Mbak, mungkin bisa diceritakan dari awal nih ke sobatku yang menyaksikan, gimana sih Mbak Sekar bisa terdiagnosis gagal ginjal sampai akhirnya cuci darah? Pertama-tama saya seperti orang sehat ya waktu itu. Akhirnya check up, baru ketahuan semuanya ternyata saya mengalami gagal ginjal. Kalau dari kondisi gagal ginjal ini Mbak, pertama kali tahu kan pasti kaget. Iya. Perasaan Mbak Sekar waktu itu seperti apa? Wah, saya udah rasanya nggak karu-karuan dok, udah wes pikirannya wes hancur lebur. Untuk sekarang nih Mbak, kalau Mbak Sekar kan sempat mengalami masa-masa down, terus masa-masa pandemi, dimana kan pasti takut. Sudah mulai terbiasa atau masih ada ganjelan lain nih? Oh, kalau sekarang halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Perkenalkan, saya Kezia Oskarliana Setiadi dan kita berjumpa lagi di acara Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dalam rangka memperingati Hari Ginjal Sedunia yang bertemakan Kidney Health for All tahun ini, yang jatuh pada tanggal 10 Maret kemarin, kami telah mempersiapkan episode spesial dengan mengundang bintang tamu yang tidak kalah istimewa, salah seorang pasien atau lebih tepatnya disebut sebagai pejuang cuci darah di rumah sakit kami. Selamat datang Mbak Sekar. Selamat datang dok. Iya, Selamat pagi. Bisa diperkenalkan dulu nih, namanya siapa, kemudian panggilannya siapa, dan sehari-harinya ngapain aja? Oh iya, perkenalkan sobat dari sobatku Dr. Un Solo Baru. Perkenalkan nama saya Sekar Andanari. Tapi panggilan sehari-hari kalau di rumah biasanya sering dipanggil Osin, tapi ada juga yang manggil Sekar. Kok bisa dipanggil Osin, Mbak? Ya mungkin nggak tahu ya, orang-orang yang manggil di rumah kayak gitu kok. Oh, oke. Perkenalkan nama saya Sekar Andanari, rumah saya area Bekonang, Mojolaban. Oke. Saya pasien HD di dokteran ini sudah 3 tahun. Oh, hampir 3 tahun ya. Hampir 3 iya, tahun ya, bulan Mbak? Oktober 3 tahun. Oke. Nah, ini tadi Mbak Sekar katanya rumahnya Bekonang. Iya. Kalau sehari-harinya ngapain aja ini? Oh iya, saya untuk sehari-hari di rumah ya seperti biasa. Saya dulu sempat bekerja karena saya dulunya bekerja marketing. Kemudian saya sempat sakit kan, Dok. Setelah sakit, akhirnya pekerjaan saya ganti menjadi kerjaan online. Jadi yang tidak menguras tenaga, tinggal mencet-mencet aja kan sudah bisa transaksi. Tapi di rumah juga ada kegiatan kita pembuatan batik tulis. Jadi kadang-kadang bisa bikin desain atau pewarnaan batik. Jadi nggak langsung mikir penyakitnya gitu loh dok. Oh iya bener banget. Dikasih kegiatan yang biasa-biasa aja, jangan terlalu banyak tenaga yang terbuang. Gitu. Itu yang usaha batiknya itu berarti usaha keluarga ya? Usaha, ya suami saya. Oh, kalau awalnya nih Mbak, mungkin bisa diceritakan dari awal nih ke sobatku yang menyaksikan, gimana sih Mbak Sekar bisa terdiagnosis gagal ginjal sampai akhirnya cuci darah. Terus awalnya perasaan Mbak Sekar seperti apa? Oh ya, pertama-tama saya seperti orang sehat ya waktu itu. Orang sehat, saya sehat seperti biasa. Awal mulanya saya punya penyakit ginjal ini, gagal ginjal ini. Awal pertama itu rasanya seperti orang hamil dok. Seperti orang hamil, rasanya mual, muntah, nggak doyan makan itu hampir sekitar 2-3 bulan. Nah tak kirain saya itu hamil dok. Nah saya pergi ke dokter kandungan. Ke dokter kandungan, waktu itu sempat dicek juga ternyata saya tidak hamil. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit, ada rumah sakit yang lain yang ada di Solo. Saya sempat check up semua, check up trigliserid, kolesterol, darah tinggi, semua saya check up. Ternyata urium dan kreatin saya tinggi. Tapi sebelum itu mengalami gejala-gejala yang banyak sebelum saya check up. Lebam-lebam di pipi, kaki juga lebam-lebam. Kemudian dan diingatkan hati-hati dengan urin dok. Kalau urin, waktu itu saya sempat kencing, itu urin berbusa. Saya takut waktu kok urin saya semakin saya guyur itu kok urinnya kok berbusa. Nah saya tanya sama suami, kok urin saya kok berbusa ya Pak, gitu saya bilang. Akhirnya saya check up ke rumah sakit yang lain sebelum di dokter Un.
Akhirnya check up, baru ketahuan semuanya ternyata saya mengalami gagal ginjal. Itu dok. Oh iya. Kalau dari kondisi gagal ginjal ini Mbak, pertama kali tahu kan pasti kaget. Iya. Perasaan Mbak Sekar waktu itu seperti apa? Wah, saya udah rasanya nggak karu-karuan dok. Udah wes pikirannya wes hancur, lebur, wes jadi satu, sudah nangis terus pokoknya. Seakan itu kayak wes udah aku mati, kayak aku gini. Kayak aku ngedrop, kayak anakku masih kecil dan sebagainya macamnya. Jadi pikirannya udah kalut dah dok. Tapi Mbak Sekar sebelumnya pernah dengar tentang sakit gagal ginjal ini iya. atau enggak? Iya, karena di keluarga saya memang sudah ada yang terkena gagal ginjal. Karena adik saya juga sempat terkena gagal ginjal dan saya setiap hari ngantar juga ke hemodialisa di rumah sakit yang lain sebelum di Dr. Ud. Oh, berarti awalnya Mbak Sekar itu mengantarkan adik? Iya, mengantarkan adik saya, malah kemudian saya terkena sendiri dok. Oh, iya. Jadi semakin trauma juga dok. Gitu. Terus berarti sempat cuci darah bareng-bareng sama adik juga? Tapi beda jadwal. Oh, beda jadwal. Iya. Nah, semakin itu saya semakin drop dok, karena kok kabeh gini gitu loh. Pemikiran saya kok kabeh di keluarga saya ada gagal ginjal gitu loh. Nah, akhirnya saya sempat drop dan saya nggak mau cuci darah waktu itu. Akhirnya adik saya bilang, Bu, ayo cuci darah, harus semangat. Ayo pindah ke Dokter Un Solo Baru, bagus-bagus. Susternya juga baik-baik, tempatnya bagus. Dokternya juga sip-sip, ayo tombak gitu adik saya. Terus akhirnya 2 hari kemudian setelah saya pokoknya disuruh diujuk, akhirnya saya berangkat ke Dokter Un. Berarti gitu. Dari awal Mbak Sekar terdiagnosis sampai akhirnya cuci darah butuh waktu berapa lama itu? Sekitar berapa ya? Dari sakit mau ke cuci ya? Iya. Sekitar berapa ya? Hampir seminggu kalau nggak salah dok. Oke. Iya, jadi saya belum mau cuci darah. Saya takut karena saya sudah tahu cuci darah itu seperti apa. Karena hampir 4 tahun saya sudah menunggu adik saya di rumah sakit yang lain waktu itu. Seperti itu dok. Berarti awalnya Mbak Sekar mau cuci darah karena dibujuk adiknya? Iya, waktu itu. Lalu waktu cuci darah pertama nih Mbak, apa yang dirasain? Waktu itu saya juga sempat down, sempat juga pingsan dok waktu itu. Oh, sempat pingsan? Iya, karena saya nggak makan sama sekali waktu HD pertama. Oh. Sempat pingsan dan tensi darahnya juga drop waktu sempat 40/60 dan saya nggak sadar karena saya benar-benar takut waktu itu. Itu dok pengalaman pertama saya. Sampai mondok itu? Sampai mondok. Dan 2 kali pingsan waktu cuci darah awal. Lalu yang membuat Mbak Sekar berhasil melalui saat-saat itu, saat-saat yang berat ya Mbak ya, pasti buat untuk menerima dok, kondisi itu? Untuk pasien cuci darah memang harus butuh support dari keluarga, apalagi dari suami ya. Itu paling penting dok. Kalau suami, keluarga nyupport kita, benar-benar menyupport, itu pasti akan ada semangat. Kadang memang pasien itu butuh support karena kita pikiran, emosi, perasaan itu labil dok. Pasti hatinya cilik gitu loh dok, takut ya? Ya, takut, depresi, down pokoknya. Jadi benar-benar support keluarga, support suami, dari support semuanya, teman dekat itu memang benar-benar harus ada gitu. Lalu selama perjalanan 3 tahun ini Mbak, ada momen di mana Mbak Sekar ngerasa down banget nggak? Ada. Pada saat apa itu? Waktu perjalanan hemodialisa dari awal bulan pertama sampai bulan ke-7 itu saya 3 bulan pertama nggak bisa tidur dok. 3 bulan pertama nggak bisa tidur? Setiap malam saya nggak pernah bisa tidur. Bisa tidur itu hanya 1-2 jam dok setiap malam. Jadi mata saya cuma menteleng tok gitu loh. Sempat down seperti itu. Jadi pikirannya itu melayang kemana-mana. Kadang jangan-jangan aku nanti mati, jangan-jangan aku gini. Tapi harusnya pikirannya memang kita yang bisa mengendalikan. Gitu dok. Iya. Kemudian selama HD di sini nih, kan saya sempat dengar kalau pasien HD di rumah sakit Dokter Un, itu keluarganya kan sangat erat. Mbak Sekar gimana nih testimoninya seperti apa? Kalau di Dokter Un sini hemodialisnya sangat top bener. Udah tempatnya bersih, semua saudara yang di HD itu
silaturahminya juga bagus. Seperti keluarga sendiri karena kan sering ketemu ya. Kalau ada apa-apa kita bisa sharing. Oh Bapak kalau makannya ini gimana Pak? Saya kalau makannya kayak gini kok lemes ya. Bapak kalau minum ini gimana Pak? Gitu. Jadi kita bisa sharing sama pasien HD. Itu bisa saling menyemangati satu sama lainnya gitu Dok. Oke. Terus ini kan kita lagi masa pandemi nih Mbak. Iya. Selama pandemi ini ada nggak sih hambatan untuk cuci darah dari Mbak Sekar sendiri? Kalau kemarin itu sempat takut juga ya, sangat-sangat takut. Karena kan kita, apalagi pasien cuci darah, kan sudah komorbid ya. Apalagi virusnya corona sangat bahaya banget. Banyak pasiennya juga yang meninggal. Saya sempat juga takut sampai saya nggak berani keluar rumah. Karena ya itu tadi, corona itu tadi. Aku mikir sampai kena corona, kayak aku diisolasi sampai gitu. Saya sampai benar-benar nggak berani keluar rumah kalau nggak penting banget. Itu Dok, waktu itu Dok. Ya, lalu untuk sekarang nih Mbak, kalau Mbak Sekar kan sempat mengalami masa-masa down, terus masa-masa pandemi, dimana kan pasti takut. Kalau untuk Mbak Sekar sekarang nih, sudah mulai terbiasa atau masih ada ganjelan lain nih? Oh, kalau sekarang sudah agak terbiasa, jadi sudah tahu maksudnya step-stepnya. Oh ini saya harus keluar rumah, ini saya nggak harus keluar rumah, ini jamnya gimana, kita kan sudah bisa sesuai dengan jadwal kegiatan kita masing-masing gitu Dok. Untuk jadwal HD sendiri itu berarti Mbak Sekar seminggu berapa kali? Saya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali? Iya, Rabu dan Sabtu pagi shiftnya. Oh iya. Itu untuk aktivitas sehari-hari berarti tidak terlalu terganggu juga ya? Enggak Dok. Karena saya juga udah nggak kerja di kantor, saya kerjanya online. Jadi kan jam dan waktu juga bisa kita jadwal gitu. Oke, iya. Nah, terus ada lagi nggak Mbak yang mungkin mau diceritakan momen-momen tertentu gitu ya? Oh iya, saya dulu sebelum saya HD itu kan saya juga belum afesan ya Dok. Saya itu baru bisa afesan itu setahun pertama setelah saya hemodialisa. Afesan itu akses untuk aksesnya akses perjalanan untuk cuci darahnya. Saya itu sebelum operasi afesan ini, saya itu kan selalu di sini ya, di paha. Di saluran paha. Nah itu saya juga ngalami yang kemerahan, yang biru, yang saya seminggu nggak bisa jalan, yang sampai saya sebulan juga nggak bisa jalan, yang saya nangis, yang saya kena saraf di sini di bagian area vagina. Itu saya sempat mengalami seperti itu. Mengalami seperti itu dan saya sempat mutung Dok. Sama suami saya marah-marah. Aku wegah cuci darah. Nah kok yang dimarahin suaminya? karena saya sempat ya kayak nggak bisa nerima gitu loh Dok. Kayak kok Tuhan tuh kok sama saya kok kayak gini sama keluarga saya. Saya sempat seperti itu, sempat berpikir seperti itu Dok. Aku wegah cuci darah Pak. Akhirnya dikasih tahu sama suami saya, disupport. Jangan seperti itu, harus semangat. Kita kan cuma mau ngelakoni aja. Pokoknya harus semangat terus. Masa nggak lihat anaknya kan masih kecil, ayo kita harus semangat. Pokoknya disupport terus sama suami saya Dok. Gitu. Tadi Mbak Sekar menyebut beberapa kali keluarga. Apa selain adik Mbak Sekar ada juga yang terkena kondisi gagal ginjal? Ada. Ibu saya sendiri. Oh ibunya juga? Iya, makanya saya juga sempat tanya ke dokter, sini Dokter Agung. Apakah dari ginjal itu memang benar ada faktor genetik Dok? Dokter Agung juga bilang, sempat waktu itu bilang bisa juga. Atau mungkin saya lahir atau mungkin ginjal saya juga mungkin sudah tidak sehat juga bisa. Jadi kan saya juga nggak tahu Dok awal mulanya. Makanya juga sampai saat ini saya sempat bingung. Kenapa gitu. kok bisa sampai bisa satu keluarga semua, ya? Saya bisa terkena gagal ginjal gitu. Berarti di keluarganya Mbak Sekar yang masih cuci darah siapa aja? Saya. Mbak Sekar aja? Iya. Untuk adik? Untuk adik saya sudah tidak ada. Kalau kakak saya baru saja kemarin operasi transplant ginjal di Jakarta. Oh, kakak juga sempat cuci darah berarti ya Mbak? Cuma 1 kali Dok, habis itu langsung transplant ginjal. Oh langsung transplant kalau kakak? Itu. Berarti ini sempat di keluarga itu karena ini sudah semuanya ya istilahnya paham, itu berarti untuk dari keluarga sebenarnya supportnya sangat kuat ya? Iya, sangat kuat. Kalau untuk lingkungan sekitar Mbak, kan orang-orang ini masih banyak yang nggak tahu ya. Iya.
gagal ginjal itu seperti apa. Iya. Kemudian biasanya muncul stigma-stigma yang kurang baik. Iya. Misalnya kalau sudah terkena gagal ginjal itu biasanya maaf hidupnya sebentar. Atau kalau sudah cuci darah itu biasa nggak bisa sembuh. Iya. Nah, kalau Mbak Sekar, stigma apa yang Mbak Sekar Iya, hadapi? kalau dari saya untuk pemikiran pribadi saya harus semangat ya. Jadi cuci darah itu bukan yang terakhir. Jadi kita harus benar-benar semangat. Kita perjuangkan ginjal kita, hidup kita harus semangat. Jadi jangan pemikir yang negatif-negatif, mikir yang positif. Pikiran negatif kita buang semua, Dok. Kita buang semua, karena kenapa? Pikiran negatif itu memang sangat-sangat mengganggu banget ini loh, psikis kita, Dok. Itu pertama kali pikiran kita itu langsung, kalau mikirnya jelek itu, misalnya mikirnya jelek itu langsung, Dok, dada itu terasa sesak. Pikiran yang negatif, pikiran yang jelek itu membuat kesehatan kita itu langsung down, terpengaruh banget gitu loh. Jadi mulai dari sekarang untuk pasien cuci darah yang ada di seluruh Indonesia, tetap semangat, tetap berjuang untuk pasien HD. Jangan putus asa, tetap semangat. Jadi pikiran negatif kita buang. Kita pikir yang positif aja. Gitu. Nah, selama cuci darah nih Mbak, itu kan ada beberapa tantangan. Iya. Makanannya ada pantangan, Iya. ada yang nggak boleh, minumnya juga dibatasin. Itu kalau tips dari Mbak Sekar itu seperti apa? Oh supaya iya, bisa ya memang lebih saya tepat? kadang-kadang bandel ya. Oh oke. Saya itu kadang-kadang bandel ya, namanya juga masih muda saya, umur saya 36 tahun. Sama dokter nggak boleh ini, nggak boleh makan itu, nggak boleh, padahal saya sama teman-teman saya kalau kumpul makannya es buah, Waduh. buah duren. Pokoknya mau pizza dan segala macam ya, Dok. Nah, itu kan otomatis kan tetap kita tuh mesti sebagai manusia ya kepengen kan? Nggak mungkin nggak ada rasa kepengen tuh, nggak mungkin. Nah, itu saya juga kadang-kadang di pikiran saya paling saya nyuil sedikit tik gitu. Tahu mangan, tapi kadang-kadang juga saya makan separuh. Nanti aku bilang aku ramangan gitu. Tapi tetap dikit. saya makan ya. Nyuilnya dikit aja. Terus nanti jadi separuh. Oh iya. Ya itu memang berat sekali. Wong dari sehat terus ke gagal ginjal itu dari makan apa aja sampai sekarang harus diet ginjal. Dan nggak boleh asin, nggak boleh kacang-kacangan, sayur, buah-buahan. Padahal itu sayur dan buah itu kesukaan saya banget. Rujak, lotis, Oke. es buah, wah udah itu dah. Ini belum jam senang makan saya. siang sih Mbak tadi. Iya. Belum jam makan siang. Nah itu juga berat, Dok. Tapi kan kita juga bisa masih makan kalau pas cuci darah. Jadi makannya hari bebasnya Rabu dan Sabtu pas cuci darah. Oh, pas Itu, cuci Dok. terus makannya Iya. bebas. Jadi makanan apa yang kita suka kita bawa pas hemodialisa. Jadi nggak usah bingung teman-teman, tetap ngampet nggak apa-apa, tapi kita masih bisa makan. Itu syaratnya. Nah ini Mbak, tadi kan sempat bilang nih, secuil terjadi separuh. Iya. Nah, pernah sampai kebablasan sampai akhirnya Oh mondok nggak? sering. Oh sering. Sering kebablasan. Cerita apa nih Mbak yang paling Waktu lucu itu nih ya, mungkin? saya sempat makan anggur, Anggur. buah anggur. Mm-mm. Nah itu saya sempat makan buah anggur merah. Sampai berapa ya waktu ini? Pertama saya nyoba satu, kok enak banget ya, kok seger banget lagi. Sampai 4 kali anggur, sampai 5 kali, sampai 6 kali. Itu 6 kali itu 1 kilo apa 6? Ya, 6 biji maksudnya 6 Oh, biji. 6 Ya. 6 biji terus akhirnya dada saya itu kayak di jantung sebelah jantung itu rasanya kayak deg kayak jantung tuh langsung berdebar kencang banget sampai kadang detak itu kayak berhenti enggak gitu loh, Dok. Nah terus akhirnya saya konsultasi ke dokter Agung. Dok, saya kok sempat makan buah gini. Terus dokter Agung bilang ke saya, ojo nyalah ke aku loh, kok nek jantungmu mandek dewe. Nah dokter Agung sempat bilang seperti itu, Dok. Nah akhirnya saya langsung takut. Nah, selesai sekarang sudah jarang makan buah kecuali pas di hemodialisa. Berarti sekarang penyesuaiannya sudah. Iya, sudah tahu lumayan trip-tripnya baik ya, Mbak. gitu. Oke, ya. Ini Mbak Sekar ada nggak sih pesan yang mau disampaikan nih buat sobatku yang ada di rumah, baik yang masih sehat atau Iya. mungkin yang punya kondisi serupa dengan Mbak Sekar, Iya. itu
ada pesan yang bisa Mbak Sekar sampaikan nggak? Iya. Cara mencegahnya atau mungkin cara mengatasinya gitu? Iya, kalau gini ya, untuk pasien HD di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di Solo Raya, untuk kalau misalnya sebagai pasien gagal ginjal, kita memang harus benar-benar tahu makanan apa saja yang kita konsumsi, minuman apa saja yang harus kita konsumsi. Karena kan memang pasien gagal ginjal itu kadar cairannya kan ditentukan untuk seharinya berapa liter. Apalagi yang masih ini ya, kencing ya, itu kan ditakar sesuai dengan takaran kencing dan minumnya. Misalnya kalau kencingnya sehari keluar seliter, berarti minumnya jangan sampai sehari seliter, misalnya seperti itu. Misalnya kencingnya cuma 400 ml, berarti jangan sampai sehari 400 ml, Dok. Kita harus benar-benar menyesuaikan cairannya. Memang kadang-kadang susah sih, Dok. Berat banget, Dok. Apalagi kalau aus, kita habis kemana, jalan, pergi main, kerja, otomatis nggak boleh minum. Banyak kan rasanya kita itu piye ya, Dok ya? Namanya ngelak ya, Dok. Namanya ngelak itu ya piye ya? Mau glek-glek kok ya gimana? Kok nggak minum banyak kok ya gimana? Jadi ya memang berat. Jadi harus benar-benar minum sesuai dengan anjuran dokter gitu. Dan karena tadi juga seperti yang Mbak Sekar bilang bahwa support keluarga itu penting ya. Iya, Mbak, ya. penting Jadi, sekali, Dok. Mungkin untuk sobatku yang ada di rumah, yang keluarganya ada yang dengan kondisi yang sama dengan Mbak Sekar, juga bisa disupport, bisa didukung. Iya. Karena cuci darah itu bukan akhir ya Mbak. Iya, bukan akhir dari segalanya. Tapi malah awal dari cerita yang baru ya. Iya, Mbak, awal ya. dari cerita yang baru. Dan kita harus jalani, dinikmatin saja. Gak usah dipikir berat-berat, karena kalau dipikir berat-berat juga udah nggak ada ininya, apa namanya? Nggak ada akhirnya. Nggak akhirnya. Yang penting kita nikmati, kita jalani, dan kita harus benar-benar semangat terus. Nggak usah mikir yang negatif thinking. Positif terus, dan positif terus. Nah, karena dari pemikiran positif kita akan menjadi tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, dan semangat terus. Itu, Dok. Luar biasa Mbak Sekar. Iya. Ini terima kasih banget loh Mbak udah mau sharing dengan saya dan sobatku yang saat ini sedang terima menyaksikan. kasih juga kepada Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru sudah mengcover saya selama ini. Benar-benar menjadi pasien yang bisa sehat kembali, bisa berjuang untuk pasien HD semuanya. Iya. Terima kasih Mbak Sekar. Iya, terima kasih banyak Dr. Vesya. Iya, ini pasti dengan cerita Mbak Sekar ini juga banyak sobatku yang terinspirasi ya, karena dengan cerita-cerita tadi ada suka, ada dukanya. Tapi yang paling penting di sini adalah kegigihan dan semangatnya Mbak Sekar. Nah, sobatku, di kesempatan kali ini saya juga ingin memberikan informasi terkait layanan di rumah sakit kami. Di rumah sakit kami terdapat layanan cuci darah tiap hari Senin sampai Sabtu dari pukul 6 pagi sampai 7 malam dan terbagi menjadi 2 sesi. Nah, cuci darah di rumah sakit kami terdapat 2 metode, baik yang konvensional maupun HFR. Untuk sobatku yang belum pernah mendengar tentang metode HFR ini, jadi HFR adalah singkatan dari hemodiafiltration with endogenous reinfusion. Jadi itu adalah metode cuci darah advance atau tingkat tinggi yang perbedaannya dengan metode cuci darah konvensional adalah penyaringan partikelnya. Jadi kalau di cuci darah konvensional biasa hanya partikel kecil saja yang dapat tersaring. Dengan menggunakan mesin HFR ini kita bisa menyaring partikel-partikel yang lebih besar juga. Salah satunya adalah partikel yang kita sebut sebagai beta-2 mikroglobulin yang biasanya menyebabkan keluhan gatal pada pasien yang mengalami gangguan pada ginjal. Nah, selain itu metode HFR ini juga dapat mengurangi keluhan-keluhan lain seperti biasanya penurunan nutrisi, kemudian penurunan nafsu makan, dan juga penurunan HB yang biasanya menjadi keluhan pada pasien dengan gagal ginjal. Dan sebagai informasi tambahan sobatku, rumah sakit kami merupakan satu-satunya rumah sakit di Jawa Tengah yang memiliki mesin cuci darah dengan metode HFR tadi. Kemudian cuci darah di tempat kami baik konvensional maupun HFR, keduanya dilakukan oleh tenaga-tenaga ahli di bawah supervisi dari Dr. Agung, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal hipertensi,
Dan beliau juga berpraktek di polispesialis kami setiap hari Senin, Rabu, dan juga hari Jumat, mulai dari pukul 15.00 atau jam 3 sore. Nah, selain itu, untuk mendukung Hari Ginjal Sedunia yang sempat saya sebutkan di awal, bahwa tagline tahun ini adalah Kidney Health for All, kesehatan ginjal bagi semua orang. Rumah sakit kami juga telah menyediakan paket medical check up ginjal yang dapat sobatku akses, terutama untuk sobatku yang memiliki faktor risiko seperti hipertensi dan juga diabetes, atau yang seperti Mbak Sekar tadi, keluarganya memiliki riwayat gagal ginjal. Nah, layanan-layanan tadi, baik dari medical check up, pelayanan polispesialis, maupun cuci darah, dapat menghubungi nomor humas kami yang sudah tertera di bawah. Atau bagi sobatku yang juga ingin mendapatkan update terbaru, serta informasi-informasi menarik lainnya, informasi kesehatan menarik lainnya, juga dapat follow IG kami di Dr. Un Solo Baru, dan juga dapat subscribe YouTube channel kami yang akan rutin kami upload konten-konten edukasi lainnya. Ya sobatku, dengan tambahan informasi tadi, kita telah tiba di penghujung acara Bincang Asik Sobatku, episode spesial Hari Ginjal Sedunia kali ini. Terima kasih kepada sobatku yang telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Saya Dr. Kezia Oskarliana Astiadi dan Mbak Sekar. Kami pamit undur diri dari Garden Hospital, Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Salam teduh untuk sembuh.